anak zina, anak hasil perzinahan, misalnya yang lahir ini perempuan, ya. Apakah anak hasil perzinahan perempuan ini dengan ayahnya tadi, apakah dihukumi mahram ataukah tidak? Ya, ringkasnya karena memang terputus secara nasab dengan ayahnya ini, dengan laki-laki ini, karena hubungan perzinahan tadi dengan wanita itu ya, dengan ibunya ini, maka terputus semua nasabnya. Sehingga dalam masalah kemahroman wanita ini, anak yang hadir dari perzinahan ini tidak nyambung secara mahram. Ya. Jadi bapaknya sendiri atau yang semestinya kalau jalur pernikahan yang saya ini kan bapak kan statusnya ya. Karena memang dulunya ketika melakukan hubungan badan itu tidak diawali dengan pernikahan yang sah, maka wanita yang lahir ini secara hukum nasab putus, secara hukum kemahroman juga putus. Termasuk perwaliannya juga putus. Ya, ini bahayanya kalau zina itu tidak hanya orang yang melakukan perzinahan yang dapat konsekuensi. Anak yang dilahirkan dari perzinahan itu juga harus menanggung resiko itu gitu ya. Nah, untuk itu secara kemahroman juga tidak nyambung. Tapi kalau mahram kepada ibu ya tetap nyambung karena nasabnya kepada ibu. Sekarang menjadi pertanyaan, kalau anak hasil zina perempuan ini dengan dengan laki-laki yang menzinai ibunya tadi tidak nyambung secara mahram, boleh nggak bapaknya ini laki-laki nikah dengan anaknya itu tadi? Saya ulangi ya. Jadi misalnya laki-laki nikah dengan perempuan, bukan nikah ya, laki-laki berhubungan badan dengan perempuan yang tidak ada hubungan pernikahan sebelumnya. Lahir anak perempuan. Anak perempuan ini statusnya disebut sebagai anak zina. Dengan laki-laki yang menzinai ibunya ini kan nasabnya putus kan? Tidak ada hubungan kemahroman. Nah, seorang laki-laki ini boleh nggak nikah dengan gadis tadi ini? Boleh atau tidak? Nikahnya nggak ada antara yang lain aja ya nikah. Nah, untuk itu untuk mengetahui hukumnya boleh atau tidak ya kita lihat pendapat para ulama dalam hal ini ya. Nah, bolehkah lelaki tersebut menikahi anak hasil perbuatan zinanya? Pertanyaan ini yang juga pernah ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menjawab, menurut jumhurul ulama, kebanyakan para ulama, mayoritas ulama kaum muslimin, tidak boleh seorang laki-laki tadi menikahinya ya menikahi anak perempuan yang dihasilkan dari perzinannya tadi, nggak boleh. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah beliau mengingkari hal tersebut. Kemudian beliau mengatakan ya, siapa yang berbuat demikian, maknanya seorang laki-laki yang menikahi anak perempuan yang lahir dari perzinahan tadi, maka siapa yang melakukan hal tersebut maka dia dihukum bunuh. Ini kayak enggak sudah zina dengan ibunya sendiri, dengan ibunya tadi ya, lahir anak yang enggak semua dinikahi lagi gitu ya. Maka laki-laki seperti ini kata para ulama dibolehkan dia untuk dibunuh. Tidak boleh melakukannya, kalau dia melakukannya ini boleh dibunuh gitu ya. Menunjukkan akan betapa ya hinanya ya perbuatan tersebut gitu ya. Maka tidak dibolehkan.